Dewa penghancur tertawa hampa, dan berkata, dengan Anda di sisi saya, bagaimana saya tidak bisa mengendalikan mereka? Apalagi, Anda harus tahu bahwa formasi hukuman Dewa Agung dosa asli di tangan saya sekarang dapat diaktifkan kapan saja oleh pusat alam ilahi. Tetaplah bersamaku sehingga aku dapat meringankan formasi agung. Aku juga tidak akan menyakiti mereka. Mereka hanya perlu melihat kemuliaan alam ilahi bersamaku. Aku tidak pernah berniat menyakiti tingkat pertama ini. Dewa, terlepas dari kenyataan apakah mereka menerima saya atau tidak, saya hanya ingin menyelesaikan perluasan alam ilahi, dan pada saat itu, baru mereka akan benar-benar mengakui saya. Mereka pada akhirnya akan memahami pengabdian saya untuk alam ilahi, sebagai serta harapan saya untuk membuat alam ilahi lebih kuat dari hari ke hari. Dewi Kehidupan menghela nafas dan berkata, kehancuran, kamu benar-benar kehilangan dirimu sendiri. Dewa Laut berkata bahwa rasa hausmu akan kekuatan terlalu kuat, sangat kuat. Kamu selalu mengatakan kamu melakukan semua ini demi alam ilahi, tapi nyatanya, itu untuk memuaskan dahaga Anda sendiri akan kekuasaan. Jika tidak, apakah Anda akan sejauh ini? Saya tidak bisa berada di pihak Anda. Namun, saya tidak tahu mengapa tetapi saya selalu berpikir bahwa Anda tidak akan pernah bisa menang. Saya tidak bisa menang. Dewa Kehancuran merasa konyol. Melihat Dewi Kehidupan, sampai sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak memiliki kesempatan untuk menang? Setelah formasi hukuman Dewa Besar dosa asli dimulai. Belum lagi ini tingkat pertama Dewa, bahkan jika Dewa Laut muncul, dia tetap tidak akan bisa menghentikannya. Ini adalah formasi hukuman Dewa Agung yang dipicu oleh pusat alam dewa. Menargetkan keberadaan tertinggi di antara para dewa. Tahun itu, dengan bantuan 3 formasi hukuman Dewa Agung, saya mampu memblokir pemberontakan pasukan binatang ilahi dan mendapatkan kemenangan pada saat yang sama. Saya juga masih ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Dewa Laut di tangannya untuk dapat mengubah pasang surut situasi ini sampai saat ini. Mata Dewi Kehidupan agak kabur. Dia menatap Dewa Kehancuran. Di matanya, selain dari perasaan tidak berdaya, ada juga sedikit rasa iba. Dewa Kehancuran akhirnya sedikit marah. Mengapa kamu menatapku dengan mata itu? Apa aku benar-benar tidak sebanding dengan tangsan di dalam hatimu itu? Dewi Kehidupan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, kamu selamanya, ambil tempat nomor 1 di hatiku. Kamu adalah suamiku, bahkan jika kamu memiliki kelemahan, di hatiku. Kelemahan itu akhirnya berubah menjadi baik. Mendengarnya mengucapkan kata-kata itu membuat Dewa Kehancuran dalam keadaan linglung. Wajahnya untuk sementara sedikit rileks sebelum dia mendapatkan kesadarannya kembali. Secara naluriah mengangkat tangannya untuk meraih tangan Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan segera mengelak dari genggamannya, menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, tapi, aku tidak hanya dapat melihat kekuatanmu, tetapi juga kekuatan orang lain. Bagaimana mungkin kau tidak melihat kekuatan Dewa Laut? Sejak dia memasuki alam ilahi, dia selalu memikirkan keselamatan alam ilahi terlebih dahulu, sebelum melakukan apapun. Meskipun dia tidak pernah menunjukkannya, bukankah Anda melihatnya menangani apapun tanpa benar-benar memahami situasinya? Alasan dia tidak setuju untuk memperluas alam ilahi bukan hanya karena firasat buruk, tetapi juga karena alasan lain yang tidak diketahui. Memperluas alam ilahi memang berisiko. Saat ini, kita sudah membutuhkan banyak ruang untuk mendukung pertumbuhan jumlah kekuatan mental. Awalnya aku mengira kamu akan perlahan-lahan memperbesar alam ilahi, menambah luas alam ilahi. Tetapi saat ini, tampaknya Anda bertekad untuk mencapai tujuan Anda secara instan. Dengan jumlah kolom kekuatan mental yang telah Anda bangun saat ini, saya afraid bahwa Anda, pada kenyataannya, ingin secara langsung memperluas alam ilahi beberapa kali lebih besar dari yang direncanakan.
Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi pada alam ilahi jika tidak cukup menyerap kekuatan mental eksternal? Dewa penghancur berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Saya telah meneliti tentang masalah ini untuk waktu yang sangat lama. Dunia luar yang kita kendalikan mampu menyediakan kekuatan mental dalam jumlah yang cukup untuk membuat alam ilahi menjadi lebih kuat. Dewi kehidupan mendengus kembali, tidak ada yang dijamin. Anda sangat tergesa-gesa saat melakukan sesuatu. Anda pasti tidak menyelidikinya secara menyeluruh. Selain itu, jika perasaan Tangsan benar, lalu apa yang akan Anda lakukan? Jika bencana terbesar alam ilahi benar-benar terjadi, karena Anda telah menggunakan kekuatan mental yang tersimpan untuk memperluas alam ilahi, yang karenanya telah melemahkan dinding pertahanan alam ilahi. Ketika saatnya tiba, ia tidak akan mampu menangani krisis. Anda akan menjadi penjahat alam ilahi. Kehancuran. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Selain itu, saya percaya bahwa Tangsan pasti memiliki cadangan. Dewa emosi bukanlah satu-satunya pendukungnya. Mata Dewa kehancuran menjadi lebih tajam. Dia berkata dengan dingin, jadi, tunjukkan padaku kalau begitu. Aku ingin melihat siapa yang benar, siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Aku akan menunggu Dewa Laut di sini untuk melihat solusi mana yang dia dapatkan di tangannya. Hentikan badai yang akan datang. Saya sungguh-sungguh tidak akan mengubah keputusan saya. Selain itu, kolom kekuatan mental telah melepaskan terlalu banyak kekuatan mental. Saat ini, itu tidak dapat diubah. Setidaknya dengan kekuatan saya tidak dapat membatalkannya. Dewi kehidupan berkata dengan cemas, namun, kamu masih memiliki aku. Aku setuju untuk membantumu. God of Destruction tidak berbicara lagi, sebaliknya, perlahan menutup matanya. Mengabaikan Life Goddess, Dewa Emosi, Rong Nianbing, dan 7 Dewa Elemental menghadapi formasi hukuman Dewa Besar Dosa Asli. Ekspresi mereka berubah serius. Dewa Emosi, yang berdiri di hadapan Dewa Kupu-Kupu saat ini, telah ditutupi dengan zirah ametis emas. Hanya matanya yang bisa dilihat, yang sudah penuh dengan kekhawatiran. Formasi hebat di depan mereka terlalu kuat. Tekanannya tidak hanya dari para dewa ini, tetapi juga dari seluruh alam ilahi. Di bawah kepemimpinan Great Formation, seluruh alam ilahi seolah-olah mengumpulkan semua kekuatannya untuk menekan mereka. Selanjutnya, perasaan terdalam negatif mereka dirangsang tanpa henti ketika menghadapi formasi hukuman Dewa Agung Dosa Asli. Keserakahan, kebencian, nafsu, emosi negatif itu mulai meningkat. Meskipun kultivasi mereka sama-sama level pertama, yang memiliki ketahanan yang sangat kuat, kekuatan dewa mereka masih melemah di bawah pengaruh ini. Guru, apa yang akan kita lakukan sekarang? Dewa emosi bertanya pada Rong Nianbing. Wajah Rong Nianbing menjadi jelek. Dia berkata dengan berat, ini adalah formasi hukuman Dewa Agung Dosa Asli. Salah satu dari 3 formasi agung Dewa Alam Ilahi. Hanya jika kita bisa menggambar formasi hukuman Dewa Agung Dewa Elemen, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, kita tidak memiliki cukup kekuatan dewa untuk bertarung sekarang, belum lagi, kami tidak memiliki pusat alam ilahi sebagai titik kunci formasi untuk diserang. Dewa cahaya di sampingnya berbicara dengan suara rendah. Bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk menggambar formasi besar penurun hukuman dewa elemental, namun, kita tidak dapat melakukannya. Jika ada sejumlah besar dewa yang menolak, saya khawatir alam ilahi akan langsung terkoyak. Sampai saat itu, banyak dewa di alam ilahi akan terlibat, pasti banyak dari mereka. Sejujurnya saya tidak berpikir bahwa dewa penghancur tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan metode kejam seperti formasi hebat ini untuk menghadapi kita. Saat ini, itu benar-benar merepotkan. Jika hal terus berlanjut seperti ini, kekuatan dewa kita akan habis. Kita akhirnya akan ditangkap. Rong Nianbing menganggukkan kepalanya, dan berkata,
Satu-satunya pilihan yang kita miliki saat ini adalah keluar dan mencari cara lain. Kita tidak bisa hanya tinggal di sini. Yu Hao, Dewa Emosi buru-buru menjawab. Ya, cahaya sedingin es dari mata Rong Nian Bing berkedip-kedip. Kamu pergi dengan jelas, kami akan datang setelah itu. Kami akan segera bangkit. Ini untuk mencegah formasi besar turunan hukuman Dewa Dosa asli dari menampilkan kekuatannya. Baik, Dewa Emosi tidak ragu-ragu dan memutuskan dengan sangat cepat. Cahaya intens di tubuhnya tiba-tiba berkilauan. Di belakang punggungnya, mata vertikal tiba-tiba muncul. Mata vertikal besarnya menunjukkan percikan cahaya yang aneh. Murid entah bagaimana merefleksikan seluruh dunia di dalam, waktu, ruang, elemen, dan emosi lainnya. Semua itu berkedip samar-samar di dalam mata vertikal. Tetapi kekacauan ini juga mengandung alam langit dan bumi secara umum. 7 dewa elemental dengan cepat berkumpul di belakangnya. Rong Nian Bing merilis Seven Ring Halo-nya sendiri untuk melindungi Dewa Emosi, sementara memblokir tekanan eksternal yang diciptakan oleh formasi besar penurunan hukuman Dewa Dosa asli. Di kejauhan, lingkaran cahaya pada 7 Dewa Dosa yang mematikan bersinar sangat terang. Meskipun 7 Dewa Dosa yang mematikan melihat mereka berkumpul bersama, mereka masih tidak melakukan apa-apa, sebaliknya. Mereka membiarkan mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tiba-tiba, sinar keemasan yang sangat menyilaukan muncul, menembak ke arah yang jauh. Yang menciptakan jalur emas selebar sekitar 50 meter menuju cakrawala. Itu adalah perpaduan roh ilahi dari Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu, Jalan Emas. Dewa Kupu-Kupu telah berubah menjadi baju besi. Oleh karena itu, Dewa Emosi bertanggung jawab atas proses Divine Spirit Fusion. Dengan demikian, halo di balik Dewa Emosi berubah dari 7 dering menjadi 8 dering. Dia menjadi eksistensi yang kuat, di samping Dewa tertinggi. Sinar yang kuat bersinar di langit dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama, lingkaran 8 cincin di belakang Dewa Emosi mulai memancar. Sebuah lapisan lingkaran cahaya emas, tiba-tiba menjerat 7 dewa elemental dan Rong Nian Bing dalam sekejap mata. Adapun keselamatan Dewi Kehidupan, mereka secara alami tidak perlu khawatir. Dewi Kehidupan pada akhirnya masih menjadi istri Dewa Kehancuran. Dia masih dewa tertinggi. Dewa Kehancuran tidak akan menekannya. Mereka hanya bisa mempertahankan kekuatan mereka dan menghubungi dewa sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu mereka bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Dewa Laut. Kamu masih ingin pergi sekarang? Dengan bahu yang terluka, Dewa Keserakahan mengerang dingin, menyipitkan mata kecilnya, di mana tidak ada kilau yang tersisa. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna gelap murni. Dia mengarahkan jarinya ke udara. Tiba-tiba, ruang di depan mereka kemudian berubah menjadi warna kuning tua. Di tempat yang jauh dari arah komite alam ilahi, lingkaran cahaya yang sebagian terlihat menyala. Dalam sekejap berikutnya, formasi hukuman besar penurunan hukuman Dewa Dosa asli berubah menjadi lingkaran 7 warna, meningkat tajam. Sinar dari wilayah kecil itu segera dipelintir oleh serangan Dewa Emosi. Dalam sekejap, sinar itu naik, lalu menghilang ke tempat yang jauh. Setelah itu muncul kembali di depan Dewa Emosi dan Dewa tingkat pertama lainnya, tepat di wilayah tempat Dewa Keserakahan telah ditarik. Ini adalah, Dewa Emosi terkejut, melihat ke arah 7 Dewa Dosa yang mematikan. Dewa Keserakahan berkata dengan kepuasan, jika formasi hukuman suci Dewa Dosa asli keturunan besar mudah ditangani. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi salah satu dari 3 formasi besar alam ilahi? Kalian terlalu naif. Apakah Anda masih berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri? Kalian semua, hari ini, diam saja dan bersiaplah untuk ditindas. Dia memukul Dewa Emosi sambil berbicara. Mata Dewa Emosi berdiri diam, dia tidak mengelak atau menghindari serangan itu.
Dia mengangkat lengan kanannya seolah-olah sedang menyambut beberapa tamu. Kedua pukulan itu bertabrakan, langit segera bergetar dengan keras. Guncangan besar ini jelas dari God of Emotions. Sementara itu, ketika Dewa Keserakahan melepaskan guncangan, itu langsung dilelehkan oleh formasi besar. Tubuh Dewa Keserakahan goyah. Dewa Emosi jatuh kembali lebih dari 10 meter di udara. Dewa Emosi dan wajah dewa lainnya menjadi lebih buruk. Menilai dari tabrakan ini, mereka bisa mengetahui pengaruh dari formasi besar. Kekuatan Dewa Keserakahan agak berlipat ganda dalam peningkatan. Meskipun dia bisa mencapai level dewa tertinggi, itu masih panggilan yang sangat dekat. Sintesis antara Dewa Kupu-Kupu pada Dewa Emosi tidak hanya memegang lingkaran 8 cincin, tetapi juga energi tertinggi Dewa Laut. Dalam situasi seperti ini, dia dirobohkan oleh satu pukulan dari Dewa Keserakahan. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan mampu menanggung serangan ini terhadap mereka. Dewa Keserakahan memandang Dewa Emosi dengan kejam. Bocah kecil, kamu yang telah menyakitiku beberapa saat yang lalu. Aku tidak pernah terluka selama bertahun-tahun. Kamu pasti harus membayar mahal. Dewa Emosi dengan dingin berkata kepada Dewa Keserakahan dengan suara rendah. Jangan bermimpi bahwa kamu akan menang. Setelah selesai berbicara, bayangan di belakangnya berkelap-kelip. Kaki kirinya maju selangkah. Dia perlahan mengepalkan tinju. Tiba-tiba, langit di sekitarnya hampir runtuh. Sosok kalajengking raksasa beterbangan di belakangnya. Semua dewa yang hadir di sini sekarang bisa merasakan kemarahan di dalam pikirannya. Kemarahan itu mencemari mereka. Tentu saja, formasi besar turunan hukuman dewa dosa asli sedikit terpengaruh juga. Dewa Emosi mengendalikan emosi. Pada saat ini, emosi yang terpancar dari tubuhnya adalah kemarahan murni. Marah. Dewa Keserakahan pada saat yang sama mengerang, mengungkapkan warna rakusnya. Hanya dalam sedetik, dia membuka mulutnya. Lidahnya yang panjang menjulur ke arah Dewa Emosi. Ledakan. Suara ledakan bergema. Dewa Emosi langsung terlempar 100 meter kali ini. Tubuhnya mengeluarkan sinar keunguan-keunguan yang mempesona di langit. Tapi, Dewa Keserakahan tidak merasa nyaman. Lidahnya, dalam sekejap, membeku di udara. Dan berubah menjadi es yang tidak bisa ditarik. Di wajahnya yang serakah, ekspresi kepuasan dirinya langsung lenyap. Penampilannya tampak aneh dengan lidah beku panjangnya yang menjulur keluar. Menyerang, Rong Nian Bing bergerak tiba-tiba, dan mengayunkan tangan kanannya ke depan. Pedang aneh muncul di dalam tangannya. Pedang ini aneh karena bukan benda padat. Itu dibekukan oleh lingkaran 7 warna. Di saat yang sama, 7 dewa elemental yang mengapung di belakangnya dengan cepat membentuk bentuk setengah busur di sekelilingnya. Masing-masing dari mereka telah mengulurkan pukulan, menamparkan Rong Nian Bing. Bilah di tangan Rong Nian Bing segera menembakkan lingkaran cahaya yang tak tertandingi. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi transparan namun berkilau, memancarkan cahaya 7 warna. Itu bahkan lebih menakutkan daripada formasi besar 7 dewa dosa yang mematikan. Bilahnya seperti tanduk kijang, yang tidak mudah dilacak. Pedang menyeramkan ini muncul di depan Dewa Keserakahan dalam sekejap. Kemunculan pedang ini terlalu mendadak saat Dewa Keserakahan menangkap mereka sekali lagi. 7 dewa dosa yang mematikan telah bergegas maju. Negara bagian mereka sangat kuat. Meskipun itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan mereka untuk menang sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka meremehkan 7 dewa elemental. Namun, ini adalah kecerobohan mereka yang memberi kesempatan pada Rong Nian Bing. Saat harus melarikan diri sebelumnya, Rong Nian Bing sebenarnya telah berkomunikasi dengan Dewa Emosi melalui indera ilahinya. Mereka semua jelas bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dari formasi besar penurun hukuman Dewa Dosa asli kecuali mereka menghancurkan formasi besar. Ada 2 cara untuk menghancurkan formasi besar.
Salah satunya adalah menghancurkan pusat alam ilahi di dalam komite alam ilahi. Yang lainnya adalah membunuh satu dewa dosa yang mematikan. Dalam pertempuran ini, membunuh dewa dosa yang mematikan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka seperti lengan dan kaki. Jika terjadi sesuatu yang salah, mereka akan segera mengetahuinya. Selain itu, kekuatan dewa dosa yang mematikan saat ini cukup menakutkan. Satu dewa dosa yang mematikan saja tidak bisa menerima serangan gabungan dari dewa unsur tetapi masih bisa menghindarinya. Oleh karena itu, mereka harus mengambil resiko melarikan diri. Apa yang dewa emosi telah lakukan sejauh ini adalah untuk menarik perhatian dewa dosa yang mematikan. Di antara semua dewa di dalam, seseorang yang memiliki pengetahuan paling mendalam tentang pertempuran tidak lain adalah dewa emosi. Meskipun dewa emosi sudah lama tidak berada di alam ilahi, dia benar-benar yang terbaik dalam aspek ini. Belum lagi, meskipun waktunya singkat di alam ilahi, kemampuan tempur dan semangat juangnya adalah yang paling berani. 7 dewa dosa yang mematikan dan 7 dewa elemental telah bersama alam ilahi sejak didirikan. Meskipun mereka telah berubah, mereka tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, terlepas dari aspek apapun, kemampuan tempur dan semangat bertarung mereka di alam ilahi telah menjadi lebih kuat daripada saat mereka berada di dunia fana. Karena ketika mereka berada di dunia fana, mereka harus terus berkembang agar memiliki kesempatan untuk memasuki alam ilahi. Ini juga alasan mengapa dewa dosa mematikan dan dewa elemental menindas yang lain dengan kekuatan mereka karena mereka awalnya tidak memiliki teknik bertarung. Selain itu, kemungkinan pertempuran terjadi di alam ilahi terlalu kecil, sangat kecil. Belum lagi, menindas dewa biasa lainnya dengan kekuatan dewa mereka adalah solusi langsung yang paling sederhana. Di antara dewa-dewa di dalam, Rong Nian Bing, dewa kerusakan, dewa kupu-kupu, dan dewa emosi adalah satu-satunya yang berasal dari dunia fana. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu adalah yang terakhir dari dunia fana yang bergabung dengan alam ilahi. Ketika mereka berada di benua Douluo, mereka telah memperoleh sejumlah besar kemampuan bertarung. Teknik bertarung, yang masih segar dalam ingatan mereka, terutama Divine Spirit Fusion yang legendaris. Berkat teknik ini, dewa emosi dapat melarikan diri dari penangkapan banyak dewa dosa yang mematikan saat itu. Tidak hanya Rong Nian Bing dan para dewa elemental, tetapi juga dewa dosa yang mematikan sangat jelas tentang hal ini. Jadi, setelah mereka menyiapkan formasi hebat, target nomor 1 mereka adalah dewa emosi. Semua perhatian mereka tertuju pada dewa emosi. Dewa emosi memanfaatkan poin ini. Melalui Divine Spirit Fusion, Golden Path, dia membuka jalan bagi elemental god lainnya untuk melarikan diri. Dewa dosa yang mematikan hanya bisa mengandalkan formasi besar untuk menangkap mereka. Namun, mereka harus berurusan dengannya terlebih dahulu. Realitas telah membuktikan kemampuan bertarung yang luar biasa dari God of Emotion. Dengan bantuan formasi besar turunan hukuman ilahi dewa dosa asli, dewa keserakahan tidak bisa berada di atas angin 100%. Ini juga menarik perhatian dewa dosa mematikan lainnya. Tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa jurus fatal sebenarnya bukanlah dari dewa emosi, tetapi dari Rong Nian Bing dan 7 dewa elemental, yang telah mengumpulkan kekuatan ketika dewa emosi memulai semua ini. Mereka memanfaatkan waktu ketika dewa dosa yang mematikan tidak memperhatikan untuk melakukan serangan fatal ini. Rong Nian Bing adalah generasi preseden dewa emosi. Kekuatannya juga luar biasa, yang telah diperbesar jauh lebih banyak ketika dia pindah dari dunia fana ke alam ilahi. Dia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang 7 elemen serta bagaimana mengendalikannya. Ini juga alasan kenapa dia menjadi teman dekat dengan para dewa elemental lainnya. Kali ini, kekuatan 7 dewa elemental diperkuat,
yang membuatnya setara dengan kekuatan gabungan dari 8 dewa tingkat pertama. Serangan ini, bahkan di alam ilahi, hanya bisa dijelaskan dalam satu kata. Mengguncang bumi. Begitu pedang 7 warna dibawa keluar, itu segera mengubah warna bumi dan langit, merusak formasi besar penurunan hukuman dewa dosa asli. Serangan ini bahkan melampaui langkah terakhir dewa tertinggi. Ekspresi kepuasan diri dewa emosi dalam sedetik berubah menjadi ekspresi ketakutan. Dia telah kehilangan semua penilaiannya saat ini. Yang ada hanya pikiran tentang kematian yang mengejarnya di benaknya saat ini. Dia bahkan ingin menghancurkan gelar dewanya. 7 kekuatan elemental bisa dilihat di pedang Rong Nianbing. Hanya dewa keserakahan yang telah tercakup di dalamnya yang bisa memiliki perasaan ini. Ini sebenarnya adalah elemen strip sabre murni. Tidak peduli apakah itu dari dunia fana atau alam ilahi. Semuanya telah dibuat dari elemen. Itu hanya dengan konsentrasi dan kemurnian yang berbeda. Pedang milik Rong Nianbing ini telah memisahkan semuanya, elemen strip yang menakutkan. Ini adalah eksistensi dari teknik ilahi yang luar biasa. Begitu pedang Rong Nianbing dikirim, rambutnya segera berubah dari kuning menjadi abu-abu. Yang menunjukkan seberapa besar pengaruh pedang ini terhadapnya. Di langit, ekspresi dewa kehancuran sangat berubah. Ketika pedang Rong Nianbing muncul, dia langsung tahu bahwa dia berada di posisi yang sama dengan dewa keserakahan. Itulah mengapa dia tidak bisa melarikan diri dari pedang ini. Tidak heran mengapa dewa laut tidak membiarkan Rong Nianbing meninggalkan alam ilahi. Itu karena Rong Nianbing bisa menstimulasi kekuatan sebesar itu saat berkoordinasi dengan para elemental god lainnya. Meskipun itu hanya satu serangan, itu cukup kuat. God of Destruction entah bagaimana menemukan fakta bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia merasa sedikit menyesal, namun dengan situasi saat ini, penyesalan tidak ada gunanya. Dia pada dasarnya tidak bisa mencegah semua ini terjadi. Dewa keserakahan sudah ingin mati hanya dengan satu serangan yang telah diberikan kepadanya. Tidak hanya itu, formasi hebat telah meninggalkan lubang besar, memberikan kesempatan kepada dewa tingkat pertama lainnya untuk melarikan diri. Udara entah bagaimana membeku. Seluruh alam ilahi sedang menunggu kenaikan pedang sejati lainnya. Namun, pemandangan lain yang tak terbayangkan telah terjadi. 6 sinar gelap tiba-tiba berubah menjadi 6 sosok bergegas menuju punggung dewa emosi. Masing-masing dari mereka telah mengangkat kedua lengan mereka ke atas, memasang serangan ganda mereka bersama-sama. 6 kekuatan dewa ditumpuk bersama seperti gelombang besar yang mengalir ke tubuh dewa keserakahan. Dalam sekejap, ketujuh sinar gelap menjadi intens. Langit juga menjadi gelap, kegelapan murni. Tidak ada warna apapun. Keserakahan di wajah dewa keserakahan menghilang. Kecemburuan di wajah dewa envy juga telah lenyap. Dewa kerakusan, Adep Hagia, tampaknya tidak rakus lagi. Wajah dewa nafsu telah menjadi murni. Tidak ada jejak kemalasan di wajah dewa kemalasan. Kemarahan tidak bisa ditemukan di wajah dewa murka. Arogansi di wajah dewa kebanggaan berubah menjadi kesopanan. Dalam sekejap mata, lidah yang membeku, yang telah mundur, tiba-tiba keluar. Sekelompok sinar keemasan yang kuat meledak, dan bertabrakan dengan sengit dengan pedang pemecah elemen. Suara ledakan rendah dan dalam keluar dari pusat tabrakan. Dalam sekejap mata, seluruh alam ilahi tampak seolah-olah akan runtuh. Wajah lebih dari ratusan dewa tingkat kedua. Tingkat ketiga mengambang di belakang 7 dewa dosa yang mematikan menjadi pucat. Mereka tersebar ke segala arah di dalam turbulensi mengerikan alam ilahi. Kekuatan dewa mereka juga menghilang. Di atas langit, dewa penghancur dan dewi kehidupan, keduanya berubah menjadi cahaya yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Kedua dewa tertinggi melakukan tampilan yang tak terbayangkan. Dan tercengang melihat ke bawah ke turbulensi. Tidak jauh dari itu, dewa emosi juga terkena kekuatan yang sama,
terlempar menuju kastil di tanah terbatas suci. Butuh beberapa saat untuk menjadi stabil kembali. Zirah emas di tubuhnya juga telah berubah menjadi cahaya, lalu berubah menjadi dewa kupu-kupu sekali lagi. Wajah dewa kupu-kupu sepucat selembar kertas, dia berbaring di pelukan dewa emosi. Warna kuning dan 7 warna lainnya memancar sekali lagi dalam sekejap berikutnya. Aliran turbulensi yang menakutkan dengan gila-gilaan menyapu semua yang ada di sekitarnya. Langit tiba-tiba menjadi topan raksasa di alam ilahi, menarik semuanya ke dalamnya. Bahkan 2 dewa tertinggi tidak bisa lolos darinya. Untungnya, 7 dewa dosa yang mematikan, 7 dewa elemental, dan Rong Nianbing telah bergabung, membawa topan ini lebih tinggi ke langit. Jika tidak, dewa tingkat kedua, tingkat ketiga lainnya di sini tidak akan beruntung untuk melarikan diri. Badai kekuatan dewa yang menakutkan telah berlangsung selama beberapa menit lalu perlahan mencair. Elemen strip saber milik Rong Nianbing telah dihancurkan seluruhnya. Dia dan 7 dewa elemental telah terlempar ratusan meter jauhnya. Darah keluar dari sudut mulut mereka. Kekuatan dewa jelas telah rusak parah. Lingkaran cahaya berkilau pada 7 dewa dosa yang mematikan telah lenyap. Padahal aura mereka telah sembuh dengan sangat cepat dan dengan cepat kembali normal. Mereka kemudian memelototi para dewa elemental. Masing-masing dari mereka berdiri untuk dosa mematikan. Namun, dosa mematikan itu tidak muncul lagi di wajah mereka. Di sisi lain, wajah mereka khusyuk dan sakral. Mereka sangat tenang, melihat dewa lainnya. Dewa emosi meluncur untuk menangkap tubuh Rong Nianbing yang mengejutkan. Wajahnya penuh warna yang tidak meyakinkan. Dia berasumsi sendiri bahwa rencananya benar-benar sempurna. Tapi, pemandangan yang terjadi di depannya sepenuhnya di luar dugaannya. Bukankah mereka 7 dewa dosa yang mematikan? Masing-masing dari mereka mewakili dosa mematikan. Mereka pada dasarnya egois. Tapi, mengapa mereka semua bersedia membantu satu sama lain di saat kritis seperti ini? Mereka pasti akan binasa jika mereka membuat kesalahan kecil dalam menghadapi elemen strip sabre. Tetap saja, mereka masih bersedia melangkah ke dalam bahaya untuk saling membantu. Apakah ini yang akan dilakukan oleh dewa jahat yang normal? Dewa keserakahan yang memimpin tersenyum mencemooh. Mata kuning gelapnya seolah-olah mampu melihat pikiran dewa emosi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak mengerti mengapa kita masih saling membantu saat menghadapi krisis hidup dan mati ini?" Dewa emosi tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Wajahnya bingung. Dewa keserakahan menyeringai, lalu berkata, "Itu karena kita adalah dewa dosa yang mematikan, bukan dosa yang mematikan." Celah itu hanya satu kata tetapi itu membuat perbedaan besar. Dewa emosi akhirnya mendapatkannya setelah mendengar apa yang baru saja dia katakan. Wajahnya sekarang penuh dengan ekspresi menyebalkan. Benar sekali, mereka adalah dewa dosa yang mematikan, bukan dosa yang mematikan. Itu kurang demi satu kata tetapi sangat berbeda. Jadi, apakah Tuhan itu? Tuhanlah yang mengendalikan semua keberadaan dirinya sendiri. Sama seperti dia, sebagai dewa emosi, dia mengendalikan emosi. Dan, bukankah mereka dewa dosa yang mematikan? Mereka secara alami mengendalikan dosa mematikan. Mereka sendiri bukanlah dosa yang mematikan, tapi dewa. Sebagai dewa, apa yang mereka lakukan adalah mengendalikan. Dan sebagai dewa, mereka menyerap pikiran dosa mematikan dari dunia fana. Dewa keserakahan tidak terlalu serakah. Setiap hari, apa yang dia tunjukkan hanyalah pikiran efektif yang telah dia kendalikan. Meski aura di tubuhnya membuat orang lain membencinya, nyatanya dia tetaplah dewa. Ketika krisis datang, sebagai anggota dewa dosa yang mematikan, dia jelas tidak peduli dengan keselamatannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Meskipun mereka adalah dewa, mereka adalah dewa jahat yang mengendalikan kekuatan gelap. Awalnya mereka juga tidak jahat.
Meskipun kemampuan bertarung dewa emosi luar biasa, waktunya di alam ilahi terlalu singkat. Itulah mengapa dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam ilahi. Sehingga dia melewatkan poin ini. Adapun Rong Nian Bing dan para dewa elemental lainnya, mereka tidak tahu tentang poin di atas. Namun, dalam situasi seperti ini, mereka tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara mereka adalah menerobos. Namun, hasilnya pasti gagal. Mereka akhirnya kalah. 7 dewa dosa yang mematikan sedang mengalami amplifikasi formasi hukuman keturunan dewa dosa asli. Lebih banyak dari dewa tingkat pertama, yang, bahkan jika bersatu, tidak akan cocok untuk mereka. Apa yang dikonsumsi oleh 7 dosa mematikan bukanlah kekuatan dewa dari formasi hukuman dewa, tetapi kekuatan dewa mereka sendiri. Jika pertempuran ini masih berlarut-larut, pemenang dan pecundang pada akhirnya akan ditentukan. Pada saat ini, 7 dewa elemental sekarang terluka. Belum lagi kekuatan dewa mereka telah habis dikonsumsi. Kekuatan bertarung mereka hampir nol. Tapi 7 dewa dosa yang mematikan masih baik-baik saja. Mereka tidak perlu berperang lagi. Lawan mereka bahkan tidak memiliki peluang terkecil untuk menang. Dewa kupu-kupu mengatupkan giginya. Tubuhnya gemetar dalam pelukan dewa emosi. Dia tidak bisa menerima fakta ini. Dia tidak pernah bisa menerima ini. Dewa keserakahan menghela nafas panjang dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Pendapat kita berbeda. Kita hanya bisa bersikeras untuk mendukung pendapat kita sendiri. Kita semua percaya bahwa penilaian Tuhan kita benar. Apa yang telah kami lakukan adalah demi perkembangan alam ilahi. Meskipun kami juga memiliki alasan pribadi, itu hanya memainkan peran yang sangat kecil. Kami tidak akan menyakitimu. Tapi tolong jangan angkat tangan lebih jauh dalam hal ini. Minggir dan saksikan kami menyelesaikan perluasan alam ilahi dengan megah." Halo ungu tua dan halo hijau aquamarine turun dari langit. Di detik berikutnya, berubah menjadi 2 pilar cahaya, muncul di depan para dewa dari kedua sisi. Dewi kehidupan membuka lengannya. Seolah-olah dia ingin merangkul semua kekosongan ke dalam pelukannya. Halo hijau aquamarine-nya tiba-tiba menghilang lalu bercampur dengan tubuh Rong Nian Bing dan 7 elemental gods. Rambut abu-abu Rong Nian Bing dengan cepat mendapatkan kembali masa mudanya. Warna kulit dari 7 dewa elemental menjadi jauh lebih hidup. Dewi kehidupan adalah dewa tertinggi. Memegang semua kemampuan aslinya. Semua luka di depannya bukan apa-apa. Namun, dia tidak dapat membantu dewa tingkat pertama memulihkan kekuatan dewa yang mereka konsumsi. Dewa kehancuran menoleh ke 7 dewa dosa mematikan, dan menganggukkan kepalanya. Menghadapi wajah serius dari 7 dewa dosa yang mematikan, dia juga menarik kembali sikap paniknya. Bahkan membungkuk kepada mereka. 7 dosa yang mematikan dewa buru-buru membalas hormat mereka. Ketika mereka mengangkat kepala, wajah mereka telah kembali ke keadaan biasanya, sekali lagi. Mereka mengendalikan dosa mematikan, yang membutuhkan pikiran dosa mematikan. Dewa dosa yang mematikan telah kembali menjadi diri mereka yang biasa. Dewa penghancur menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap Dewi kehidupan dan dewa lainnya, dan dengan tenang berkata, "Bawa mereka pergi. Pertarungan tidak ada artinya. Kalian hanya perlu menunggu sampai waktunya tiba. Saya percaya bahwa ketika yang ilahi dunia selesai berkembang, bahwa Anda semua akan memahami segalanya dan melihat kesalahan Anda." "Keluarkan ayahku!" Dewa kupu-kupu tiba-tiba berteriak, melompat ke depan, menuju dewa kehancuran. Dewa emosi terkejut, buru-buru mengejarnya untuk menghentikannya. Dewa kupu-kupu menangis menatap dewa kehancuran. Matanya yang terpesona tenggelam dalam kesengsaraan. Dewa penghancur tidak berbicara lagi. Dewi kehidupan menghela nafas panjang dan datang ke samping dewa kupu-kupu. Dia membelai dewa kupu-kupu dengan lembut. Dewa kupu-kupu menjadi lemah.
Dia segera tertidur lesu di dalam pelukan Dewa Emosi. Dewi Kehidupan dengan tenang berkata, "Segalanya sekarang menjadi seperti ini. Kita telah melakukan semua yang bisa kita lakukan. Ayo pergi." Kehidupan dewa tidak terbatas. Dewa tidak bisa mati dengan mudah. Terus berjuang tidak ada artinya. Sangat sulit untuk memulihkan kekuatan dewa yang hilang dari dewa tingkat pertama dalam waktu singkat. Murid merah Dewa Kehancuran penuh dengan ekspresi angkuh. Dia telah bertindak seolah-olah dia adalah pemenang dan tidak mengatakan apapun kepada Dewi Kehidupan. Tidak ada gunanya sekarang berbicara dengannya lagi. Dia hanya ingin membuktikan kepada Dewi Kehidupan bahwa dia benar. Itu dia. Hanya kemenangannya yang bisa membawanya kembali padanya sekali lagi. Wajah 7 dewa elemental menjadi suram. Namun, mereka diam-diam menganggukkan kepala. Mereka juga telah mencoba yang terbaik. Rong Nianbing menghela nafas berat. Alasan dia masih tinggal di alam ilahi adalah untuk membalas kebaikan Dewa Laut. Tapi kali ini, sepertinya itu gagal total. Namun, dia masih mencoba yang terbaik. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil pedang itu sampai kekuatannya sekarang telah rusak. Saat ini, dia tidak memiliki sedikit kekuatan tersisa. Dewa Kehancuran telah menunjukkan beberapa belas kasihan. Jika mereka terus bertengkar, itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Mata Dewa Emosi mencari Rong Nianbing. Matanya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin menerima kekalahan ini. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apalagi dia tidak mau menerimanya tanpa keraguan. Rong Nianbing menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Di dalam roh ilahi Dewa Emosi, terdengar suara Rong Nianbing. "Ayo pergi, Yu Hao. Ayo pergi ke gunung. Ayah mertua Anda pasti punya pengaturan lain. Hanya saja kami tidak mengetahuinya. Saya tidak percaya rubah licik seperti dia tidak akan memiliki persiapan apapun dan biarkan Dewa Kehancuran berada di atas angin seperti ini. Kami telah melakukan apa yang kami bisa untuk rubah licik tua yang licik ini." Dewa Emosi, Dai Yu Hao, menggigit bibirnya. Wajahnya menjadi lebih bertekad. Tiba-tiba, dia berbalik, menghadap Dewa Penghancur, dan berbicara dengan jelas kata demi kata. "Aku ingin bertengkar denganmu." Kata-kata sederhana ini seperti 6 guntur yang bergema secara eksplosif. Setiap kata yang dikirim, mengguncang setiap pikiran Tuhan. "Yu Hao!" Rong Nianbing buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Tetap saja, dia tahu ketika Dewa Emosi mengucapkan kata-kata ini, dia pada dasarnya tidak bisa menghentikannya. Dewa tingkat pertama berani berkelahi dengan dewa tertinggi. Itu bukan hanya keberanian biasa. Mungkin, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi tekadnya yang tegas membuat semua dewa di sini mengaguminya. Orang yang ingin dia lawan adalah Dewa Kehancuran.